Selamat datang di Kedai Gambar. Sebelum nonton dan HP-nya dimiringkan, tekan dulu tombol subscribe-nya dong. Kali ini kita akan bercerita tentang mbak-mbak bertato yang jarang senyum saat tampil di televisi. Tapi jangan salah loh, mbak ini tuh pinter, jago masak, cantik lagi. Kurang apa coba? Chef yang bernama lengkap Putri Renata R. Muluk lahir pada 17 Maret 1994. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudari dari ayah yang bernama Nudi Muluk dan ibu bernama Radianti Ratna Suminar. Walaupun menjadi koki berbakat dan terkenal seperti sekarang, tetapi ternyata keluarganya tidak ada yang menjadi koki sama sekali. Saat remaja, Renata dikenal tomboy. Hal ini tidak lepas dari pergaulannya. Saat remaja, Renata punya banyak teman cowok. Ia pun tidak minder saat bergaul dengan teman-temannya. Belum lagi, ia pernah mencoba penampilan dengan gaya rambut ala anak punk. Saat remaja, Renata memang dikenal suka tiba-tiba diam merenung. Hal itu pun membuat teman-temannya bertanya-tanya. Teman-temannya takut kalau Renata sedang ngambek atau bete dengan mereka. Tetapi, ternyata diamnya Renata hanya memikirkan mau makan apa nanti malam. Walaupun penampilannya begitu, Renata ternyata memiliki cita-cita untuk menjadi juru masak profesional. Hal itu pun membuat keluarganya terkejut. Renata memutuskan untuk mengambil sekolah memasak di Perancis. Namun sialnya, kejadian buruk menimpa dirinya saat akan bersekolah ke luar negeri pada tahun 2013. Saat itu Renata sedang memasak mie goreng. Renata yang tidak tahu kalau gas sedang bocor di apartemennya tidak sadar akan hal itu. Lalu terjadilah ledakan. Akibat dari kejadian itu, Renata harus dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Dia juga sempat stres saat dirawat di ruang isolasi rumah sakit karena ditempatkan di satu ruangan bersama pasien luka bakar yang lain. Akibat kecelakaan itu, luka bakarnya masih membekas di tubuhnya. Tetapi uniknya, Renata tidak trauma untuk memasak lagi gara-gara kecelakaan tersebut. Setelah setahun masa pemulihan, Renata akhirnya bisa memulai sekolah di Perancis. Tepatnya di Le Cordon Bleu, Paris. Sekilas info, Le Cordon Bleu adalah salah satu sekolah kuliner yang terkenal di dunia, didirikan pada 1895. Namanya diambil dari majalah kuliner Prancis, La Cuisinière Cordon Bleu. Saat bersekolah di sini, Renata pernah bekerja sebagai koki. Dia juga pernah mengikuti kegiatan tur memasak bersama chef asal Indonesia, yaitu Maximilian. Namanya Indonesia Food Tour pada 2017. Renata ingin mengenalkan masakan Indonesia ke masyarakat Eropa. Negara yang beruntung mencicipi masakan Renata adalah Spanyol, Ceko, Belanda, sampai Slovakia. Tahun 2018, Renata lulus dari sekolah kuliner dengan gelar Diploma Superior Cuisine and Pastry. Ini tuh mirip-mirip gelar sarjana kalau di Indonesia ya. Sarjana masakan dan kue. Setelah lulus, Renata balik ke Indonesia. Alasannya balik adalah untuk mengurus visa ke negeri berikutnya. Ya, karena Renata sudah menekan kontrak dan akan bekerja sebagai koki di Selandia Baru. Tetapi ada satu hal yang membuatnya gagal untuk bekerja di sana, dan Renata pun harus tinggal di Indonesia. Di Indonesia, Renata memikirkan rencana untuk bekerja di luar negeri atau dalam negeri. Saat sedang membuat rencana tersebut, salah satu kenalan Renata memintanya untuk menjadi koki di sebuah acara makan malam pribadi, atau yang lebih dikenal dengan private dining. Renata mengiyakan tawaran tersebut, lalu dari mulut ke mulut banyak tawaran makan malam pribadi datang ke Renata. Di tahun ini juga, Renata membuka bisnis kuliner bernama Fatwell bersama Laura Basuki. Restoran ini mengusung tema makanan sehat. Tahun 2019 adalah tahun chef Renata mulai dikenal secara luas di Indonesia. Awal mula dirinya menjadi juri MasterChef adalah dibujuk untuk rapat dan menjadi tamu di acara tersebut. Sesampainya di studio, dia disuruh untuk screen test, alias mencicipi segala masakan dengan disorot kamera. Ya, seperti Max Carlos lah.
ngincip makanan, terus ngomentari, terus bilang mantap. Setelah itu dirinya ditawarin menjadi juri, tetapi sebenarnya Renata tidak langsung mengiyakan, karena dirinya masih memikirkan rencana untuk menjalani profesi koki di restoran. Renata juga tidak pernah kepikiran bahwa menjadi juri MasterChef Indonesia bisa membuat dirinya terkenal. Dia hanya tahu bahwa MasterChef merupakan kompetisi memasak yang besar, dan penontonnya sangat banyak. Dia tidak kepikiran untuk menjadi terkenal. Renata memang dikenal sebagai orang yang judes saat tampil di TV, tetapi hal itu karena ia merasa gugup saat pertama kali tampil sebagai celebrity chef. Renata pun sibuk membagi waktunya untuk bekerja sebagai koki profesional dan sebagai celebrity chef. Renata memang dikenal suka masakan Asia dan Eropa. Apakah karena ini juga Renata punya pacar orang Eropa? Ya, pacar chef Renata sekarang adalah seorang bule dari Prancis bernama Antoine. Sepertinya Renata memang suka yang bule-bule ya. Tidak jarang Renata juga membagikan momen kemesraan di sosial medianya. Tapi yang jelas Antoine bisa memasak, karena kriteria cowok idaman Renata adalah yang bisa memasak. Walaupun terkenal, Renata tetap merupakan pribadi yang sederhana. Rumahnya tidak seperti kebanyakan public figure terkenal lainnya. Sekotak rumah kecil beratap segitiga dengan halaman yang luas. Rumah ini adalah rumah impiannya sejak kecil. Impian lain yang sedang diwujudkan oleh chef Renata adalah memiliki rumah sederhana di pedalaman. Hal ini karena dia suka sekali dengan alam. Renata juga berpesan bagi siapa saja yang ingin menekuni dunia kuliner agar memastikan sungguh-sungguh ingin masuk dunia tersebut dan ingin masuk ke bagian apa. Bagian yang keren dari chef Renata adalah dia bisa dijadikan contoh bahwa seorang perempuan bisa menjadikan kegiatan memasak sebagai profesi profesional. Sukses terus ya chef Renata. Ngomong-ngomong, saya jadi lapar nih. Kalian lapar juga gak guys? Ya sudah, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.